Kembali lagi di akun YouTube-nya saya. Di sini kita akan membahas tentang beberapa hal caranya kita untuk balik sama mantan yang lama hilang gitu ya kan. Tapi untuk sebelum masuk ke topiknya, alangkah baiknya di subscribe channel YouTube saya biar kedepannya bisa lebih baik. Ya baik, kita akan mulai beberapa cara untuk berbalikan sama mantan yang udah lama hilang gitu ya kan, yang ada kabar. Soalnya mudah sih, kita tuh harus pemikiran lebih luas aja sih, gimana caranya mengenal sifat dia yang lama-lama kan. Seumpamanya kita tuh udah lama gak chat sama dia, nggak ada kabar, atau udah lama lah kita tuh nggak pernah komunikasi lagi sama dia kan, atau pas kita putus secara tidak baik atau secara yang tidak terhormat gitu ya. Jadi kita memulai chatnya itu ada baiknya kita tuh jangan langsung ke topik gitu. Seumpamanya jangan langsung, hey apa kabar gitu ya kan, apa kamu masih marah sama aku. Seharusnya yang gitu, setidaknya kita tuh ngobrol dulu di luar pembahasan, atau di luar apa kita namanya itu, di luar target kita. Kalau kita langsung bahas masalah topiknya, kita tuh tidak akan menerima hal, tidak akan menerima jawaban yang bagus gitu, maksudnya tidak akan sesuai dengan keinginan kita jawabannya. Seandainya gini ya, kita bilang apa kabar gitu kan, apa mau masih marah sama aku gitu kan, pasti dia tuh seolah-olah dia tuh merasa kok tumben dia jadi masih ngarap kali dia sama aku gitu ya kan. Jadi dia tuh berpikir seolah-olah dia tuh masih begitu diharapkan gitu. Jadi dia tuh akan menahan gimana caranya dia tuh biar kita tuh maksa gitu untuk balik ya kan. Jadi itu seolah-olah cuek dia. Jadi di situ dia nanti tuh akan menahan gimana caranya supaya kita tuh terus berusaha untuk tidak balikan sama dia. Jadi gini, pembahasannya kita gini, supaya kita tuh masuk ke topik, kita tuh pura-pura nggak tahu lah aja, pura-pura kita tuh putus kemarin tuh nggak ada masalah gitu ya kan. Seumpamanya gini, hey apa kabar gitu kan, lagi apa, udah makan belum gitu kan. Caranya yang agak-agak alay gitu nggak masalah sih, yang penting dia tuh bisa buat dia senyum atau membuat dia tuh lupa kalau masalah kemarin tuh nggak ada. Jadi seolah-olah masalah itu nggak ada gitu. Kita tuh harus mencari cara gimana caranya dia tuh nyaman lagi untuk chat sama kita, gimana caranya dia tuh supaya mau balas chat kita lagi. Jadi kita tuh boleh membahas masalah hal yang tidak sewajarnya kita bahas, umpamanya yang lelucuan gitu, lelucuan yang menurut kita itu nggak seharusnya kita bilang tapi kita bilang. Seumpamanya kita bahas lelucuan yang tentang mengenal sesuatu atau kegiatan kita tadi, atau kita menanyakan kegiatan dia apakah baik-baik aja, atau beberapa hari ini apakah bagus gitu ya kan. Nggak apa-apa, kita tuh di luar topik pembicaraannya, tidak apa-apa. Yang penting bisa membuat dia tuh merasa nyaman lagi untuk chat sama kita, untuk membahas chat kita lagi. Jadi gitu intinya sebenarnya. Jadi kalau dia udah merasa nyaman dan tenang lagi masalah sama kita, baru kita masuk lagi ke topik awal. Gimana target kita tadi, supaya dia tuh lebih dekat lagi sama kita, supaya kita tuh bisa balikan lagi sama dia kita kan. Jadi kita tuh mulai dari yang menanyakan waktu gitu, kerja di mana, kapan waktu libur, atau kapan ada waktu gitu ya. Jadi kalau kita nanyakan hey kapan ada waktu ya gitu, jadi dia tuh pasti akan timbul rasa pertanyaan, nanya makan waktu, kenapa ini dia nanya waktu, pasti ada. Dia tuh akan menanyakan, membalasnya waktu untuk apa. Jadi di situ kita masuk waktu mau ngobrol gitu kan, ada sesuatu tidak untuk makan gitu lah kan, bla 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 gitu lah. Yang penting bikin alasan lah gitu, gimana caranya dia tuh bisa nyaman gitu. Intinya nyaman dulu. Kita tuh nggak boleh tergesa-gesa, kita tuh harus mengikuti proses gitu. Karena ketahuilah, Anda yang membuat kesalahan. Jadi kalau Anda pengen baik lagi sama orang, Anda tuh harus sabar, ikutin alurnya, jalani prosesnya, oke? Jadi setelah kita menanyakan waktu, cobalah kita untuk bertanya segala sesuatunya tentang kesehatan gitu, atau tentang keluarga dia, kabar keluarga dia, sosok baik gitu ya kan. Nggak apa-apa sosok baik, yang penting target kita capai, yang penting keinginan kita masuk gitu ya kan. Gimana caranya aja dulu,
walaupun mu nggak seorang yang baik, walaupun mu nggak seorang perhatian, setidaknya demi keinginanmu, demi pencapaianmu untuk meraih dia lagi, kamu tuh harus bisa menjadi seorang paling baik. Kalau bisa, lebih lunak gigimu daripada lidahmu, oke? Pepatah mengatakan begitu. Jadi, intinya kita tuh harus bisa ikutin dulu alurnya, pembicaraan dia di mana. Kalau dia mau curhat, dengerin aja. Walaupun telingamu panas sebelah tengah, panas dua-duanya, atau udah berasa berapi atau berapalah itu telingamu, sosok jadi pendengar yang baik gitu. Sosok ketawa, sosok serius, sosok oke gitu ya kan. Nggak apa-apa, yang penting kita tuh fokus pada target. Gimana caranya kita balikan lagi? Apa mu nggak pengen jalan lagi sama dia? Target kita itu intinya, pokoknya kita tuh harus bisa memproses seproses mungkin. Kita tuh harus pandai berkata-kata gitu. Cobalah kita tuh menjadi seorang yang agak alay sedikit, nggak apa-apa sih, alay sedikit nggak apa-apa. Yang penting kita tuh fokus pada tujuan kita, gimana caranya kita meraih dia lagi. Jadi inti sebenarnya sih, kalau kita mau balikan sama orang yang nggak ada kabar, balikan sama mantan kita, atau kita tuh mau balikan sama orang yang paling kita sayang, tapi ending waktu kita putus sama dia tuh nggak bagus, kita tuh harus pandai mengalihkan pembicaraan dahulu. Kita tuh nggak harus boleh pertama kita chat itu langsung bahas topik, nggak boleh kayak gitu, karena itu akan mengganggu ketenangan dia sendiri. Karena kalau kamu nanyakan permasalahannya, karena kamu masih marah sama aku, pasti dia tuh akan ingat masa lalu lagi. Pasti dia ingat, ini kenapa lah ini ngomong ini. Pasti ada tujuan kata dia kan. Jadi kita tuh nggak langsung boleh ke topik gitu. Kita tuh harus pandai dulu menanya-nanya, sok nanya, sok yes, yuk. Pokoknya sok perhatian kali gitu ya kan. Pokoknya intinya kayak gitu. Kalian tuh harus fokus. Kalau memang ingin dia balik lagi, kita tuh harus pandai ngomong secara halus, secara bersilat lidah, nggak apa-apa. Oke? Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.